Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam Panglima Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijma Wahyudi yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi. Adapun anggota kelompok saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari Prodi Manajemen Borobudur, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Al-Kahfi dengan NIM 216-20124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Prodi Manajemen dari Universitas Borobudur, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Fajar dari kelompok 11 Statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Rizwandi, mahasiswa Universitas Borobudur Jakarta, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dari Prodi Manajemen Borobudur, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regresi dan korelasi linear sederhana. Pertama, gagasan perhitungan ditetapkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Kedua, persamaan regresi. Persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable dan nilai peubah bebas atau independent variable. Ketiga, diagram pencar atau scatter diagram. Diagram yang menggambarkan nilai-nilai observasi peubah tak bebas dan peubah bebas. Nilai peubah bebas ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal. Nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nilai peubah tak bebas ditentukan oleh nilai peubah bebas. Contoh pertama, umur versus tinggi tanaman. Digambarkan umur sama dengan X dan tinggi sama dengan Y. Biaya promosi versus volume penjualan. Digambarkan biaya promosi sebagai X dan Y sebagai volume penjualan. Jenis-jenis persamaan regresi. Pertama, regresi linear, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kedua, regresi nonlinear, yaitu regresi eksponensial. Regresi linear. Bentuk umum regresi linear sederhana, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan peubah tak bebas. Dan X sama dengan peubah bebas, A sebagai konstanta, B sebagai kemiringan. Bentuk umum regresi linear berganda, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn Xn. Y sebagai peubah tak bebas, X1 sebagai peubah bebas ke-1, X2 sebagai peubah bebas ke-2, dan Xn sebagai peubah bebas ke-n. A sebagai konstanta, B1 sama dengan kemiringan ke-1, B2 sama dengan kemiringan ke-2, dan Bn sebagai kemiringan ke-n. Regresi nonlinear. Bentuk umum regresi eksponensial, Y sama dengan ABX. Logaritma Y sama dengan logaritma A ditambah dalam kurung logaritma B tutup kurung X. Baik teman-teman, alhamdulillah pemateri yang pertama telah selesai dan selanjutnya penyampaian materi yang kedua. Saya persilahkan untuk
membacakan materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Fajar dari kelompok 11 Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Oke teman-teman, regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki 20 variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi berguna untuk mendapatkan pengaruh antar variabel prediktor terhadap variabel. Kriteriumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Hubungan fungsional antara satu variabel prediktor dengan satu variabel kriterium disebut analisis regresi sederhana atau tunggal. Sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu variabel disebut analisis regresi ganda. Istilah regresi atau ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francisco Galton pada tahun 1877. Sebuah penelitiannya, Galton mendapatkan bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut garis regresi. Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi. Pada analisis itu, kesulitan dalam menunjukkan slope atau tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Dengan demikian, maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Sekian dari saya tentang penjelasan regresi linear sederhana. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah pemateri yang kedua telah selesai. Dan selanjutnya penyampaian materi yang ketiga. Saya persilahkan untuk membacakan materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifani Suwandi, mahasiswa Universitas Borobudur Jakarta, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi linear sederhana ya. Nah, kita lanjut. Apa sih tujuan dari korelasi linear sederhana ini? Nah, tujuannya untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel melalui koefisiensi korelasinya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat contoh analisis korelasi ya. Nah, contoh analisisnya yaitu mengukur korelasi antar variabel. Nah, di sini dibagi 3 ya. Yang pertama contohnya ada motivasi kerja dengan produktivitas kerja. Yang kedua ada kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada fasilitas pendidikan dengan prestasi belajar. Nah, dengan satu catatan, korelasi tidak secara otomatis menunjukkan adanya hubungan kausalitas atau penyebab akibat atau timbal balik ya. Misalnya seperti semakin tinggi badan maka penyebab berat badannya juga semakin bertambah. Dan tetapi jika berat badannya bertambah itu belum tentu penyebab tinggi badannya juga bertambah ya. Nah, contoh kausalitasnya itu yang pertama konsumsi dengan pendapatan, yang kedua adalah kebersihan dengan kesehatan. Nah, itu ya contohnya.
Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada bagan dari koefisien korelasi linear sederhana ya. Di sini kita bisa lihat bagan-bagannya. Di sini yang dikasih tanda ungu atau biru muda ya. Itu indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel ya. Terus yang dikasih warna hijau toska itu memiliki nilai antar min 1 dan plus 1 ya. Dengan rumus min 1 perbanding KK dan perbanding plus 1 ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita bisa lihat gambar floatnya ya. Di sini ada 6 bagan atau 6 gambar. Yang pertama itu strong positive correlation. Yang kedua ada weak positive correlation. Nah, terus yang ketiga ada strong negative correlation. Terus yang keempat ada weak negative correlation. Yang kelima ada moderate negative correlation, terus no correlation. Ya, di sini kita lihat perbedaan-perbedaannya ya. Ada naik turun, dan tidak ada yang bergaris juga ya. Kita lanjut di slide selanjutnya. Di sini ada arti dari koefisien relasi R gitu ya. Di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama itu sangat kuat, moderat, lemah, dan sangat lemah ya. Dimana sangat kuat itu 0,90% kurang dari R dan kurang dari 1,0 ya. Terus untuk koefisiensi kuat itu 0,70 kurang dari R dan kurang dari 0,90. Nah, untuk moderat sendiri itu 0,50 kurang dari R dan kurang dari 0,70 ya. Nah, untuk lemahnya di sini ada 0,30 kurang dari R kurang dari 0,50 dan sangat lemahnya itu bilangannya dari 0,00 kurang dari R dan kurang dari 0,30 ya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Di sini ada jenis koefisien korelasi ya. Nah, di sini dijelaskan ada 4 jenis. Yang pertama ada Person yang artinya data interval atau rasio. Rank Spearman yang artinya data ordinal. Terus yang ketiga ada kontingensi atau yang bisa disebut kita data nominal ya. Terus ada KP atau R, itu pengaruh antar variabel. Kita beralih ke slide selanjutnya. Yang pertama ada koefisien korelasi Person. Nah, digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio gitu ya. Nah, di sini juga korelasi koefisien korelasi Person ini ada rumusnya juga ya. Nah, rumusnya ini bisa dilihat juga ya di PowerPoint seperti ini. Terus yang kedua itu ada koefisien korelasi Rank Spearman. Nah, ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat. Digunakan untuk mengurutkan objek atau tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya gitu ya. Nah, di sini ada keterangan rumusnya juga ya. Sini kita bisa lihat di mana keterangan R berbanding S itu sama dengan koefisiensi korelasi Spearman atau rank. Dan N ini adalah jumlah sampel dan D itu ada selisih ranking X dan Y gitu ya. Kita
beralih ke slide selanjutnya, koefisien korelasi kontingensi ya. Yang nomor 3. Nah, ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kualitatif ya. Terus ada juga nih angka yang diberikan hanya sebagai label saja tanpa ada tingkatan dari koefisiensi korelasi kontingensi ya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di sini ada rumus dari koefisiensi korelasi kontingen ya, di mana ini juga ada rumusnya. Jika C sama dengan 1 itu tidak ada keterkaitan, dan bisa juga jika C sama dengan 1 itu ada keterkaitan sangat kuat. Jika C lebih dari 0,5 itu ada keterkaitan kuat, dan bisa juga sebaliknya, jika C kurang dari 0,5 itu ada keterkaitan lemah, yang dimana C itu adalah koefisien kontingen, X pangkat 2 adalah nilai chi-square, terus yang N itu adalah besar sampel. Kita beralih ke nomor 4 ya. Di sini ada koefisiensi penentu atau kita bisa disebut atau disingkat sebagai KP, atau koefisiensi determinasi atau R ya. Yang dimana dijelaskan besarnya pengaruh nilai dari suatu variabel atau variabel X terhadap nilai naik turunnya variasi nilai variabel lainnya atau dari variabel Y-nya ya. Nah, di sini kita bisa juga lihat rumusnya. Rumusnya itu adalah KP sama dengan R terus sama dengan KK pangkat 2 dikali 100% ya. Yang dimana KK ini adalah koefisiensi korelasi gitu ya. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pemateri yang ketiga telah selesai, dan selanjutnya penyampaian materi yang keempat. Saya persilakan untuk pemateri yang keempat untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Al-Kahfi dengan NIM 216-20124. Di sini saya akan membahas mengenai regresi linear berganda. Pada kesempatan kali ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu 1. Pengertian regresi linear berganda. 2. Bentuk umum dari regresi linear berganda. 3. 3 persamaan nominal yang ada pada regresi linear berganda. Dan 4. Pembahasan. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel. Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independen terhadap dependen. Hal ini dijelaskan oleh Ghazali pada tahun 2018. Bentuk umum dari regresi linear berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 dan seterusnya. Dengan Y merupakan peubah tak terbatas atau yang sering dikenal dengan variabel dependen, A merupakan konstanta, dan B merupakan kemiringan atau koefisien variansi. X merupakan peubah bebas
atau yang sering dikenal dengan variabel independen. Perlu teman-teman ketahui, regresi linear berganda memiliki 3 persamaan nominal. Yang pertama yaitu N dikali A ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X2 sama dengan sigma Y. Bentuk persamaan yang kedua, A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 ditambah B2 dikali sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 dikali Y. Bentuk persamaan yang ketiga, A dikali sigma X2 ditambah B1 dikali sigma X1 X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 dikali Y. Perlu diketahui oleh teman-teman, sigma itu adalah jumlah dari keseluruhan yang ada pada kolom X1, X2, Y atau X1 dikali X2 dan seterusnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, A adalah konstanta, Y adalah peubah tak terbatas, X adalah peubah bebas, B adalah koefisien variansi, dan N merupakan jumlah dari data berpasangan. Contoh soal. Berikut adalah data volume penjualan mobil yang dihubungkan dengan biaya variabel promosi dan biaya variabel pada aksesoris. Perhatikan gambar berikut. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah jumlahkan setiap kolom tersebut. Jumlah tersebut sering kita dengar menjadi sigma. Sigma itu yang berbentuk seperti E. Langkah selanjutnya, apabila teman-teman sudah melakukan penjumlahan pada 3 kolom tersebut, maka teman-teman boleh membuat beberapa kolom seperti contoh berikut. Apabila di situ terdapat kolom X1 dikali X1 X2, itu merupakan perkalian antar kolom yang ada di X1 dan X2. Contoh pada kolom X1 X2 baris pertama, itu X1 dengan nilai 2 dan X2 dengan nilai 3. Maka yang terdapat di X1 dan X2 adalah 6. Begitupun yang lainnya. Contoh lagi, pada kolom X1 dikali Y, teman-teman bisa mengambil baris pertama di kolom X1 dan di kolom Y. Contoh, apabila di kolom X1 sama dengan 2 dan di kolom Y sama dengan 4, maka yang ada di kolom X1 dikali Y, X1Y atau X1 dikali Y yaitu 8. Begitupun seterusnya ke bawah. Yang lain pun sama. Apabila teman-teman akan mencari X2Y, maka teman-teman dapat mengambil baris pertama X2 dan baris pertama pada Y. Begitupun yang ke bawahnya, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Teman-teman dapat menjumlahkan jika sudah semua kolom terisi. Langkah selanjutnya, setelah teman-teman menyelesaikan yang ada di kolom serta teman-teman sudah menjumlahkan, maka teman-teman dapat memasukkan ke dalam 3 persamaan nominal yang ada pada regresi linear berganda. Balik lagi ke sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui 3 persamaan nominal tersebut. Maka teman-teman, hal yang harus teman-teman lakukan yaitu memasukkan yang sudah
tersedia. Contoh, jika teman-teman sudah mengetahui atau sudah mendapatkan nilai N-nya sama dengan 6, X1 sama dengan 31, X2 sama dengan 40, dan Y sama dengan 50, dan seterusnya teman-teman sudah mendapatkan, maka teman-teman tinggal melanjutkan kepada 3 persamaan nominal tersebut. Apa yang sudah diketahui di atas, maka teman-teman dapat memasukkan seperti gambar yang ada pada di bawah. Selanjutnya, pada regresi linear berganda kali ini, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi yang ada pada 3 persamaan yang telah kita buat sebelumnya. Teman-teman dapat menggunakan persamaan yang ke-1 dan ke-2 untuk menghilangkan A. Setelah A dihilangkan, teman-teman dapat menggunakan persamaan yang ke-3 dan ke-2 untuk menghilangkan B1, sehingga teman-teman dapat mengetahui berapa nilai dari B2. Selanjutnya, substitusikanlah nilai yang sudah ada pada persamaan yang ada. Pada contoh berikut, substitusi pertama untuk mengetahui nilai dari B1, kita menggunakan persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima ini yaitu persamaan yang didapat setelah menghilangkan konstanta atau variabel A. Setelah mendapat nilai dari B1, teman-teman dapat menggunakan 1 persamaan dari 3 persamaan di atas untuk mengetahui nilai dari A. Setelah mendapat nilai A, B1, dan B2, langkah terakhir yang teman-teman dapat lakukan yaitu teman-teman dapat memasukkan ke dalam rumus regresi linear berganda. Rumus regresi linear berganda yaitu A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Setelah persamaannya diketahui, maka teman-teman tinggal memasukkannya saja, sehingga teman-teman sudah menyelesaikan 1 soal dari regresi linear berganda. Cukup sekian teman-teman untuk persamaan regresi linear berganda. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari ucapan ataupun dari gambar. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pemateri yang keempat telah selesai, dan selanjutnya pemateri yang kelima yang akan membacakan. Saya persilahkan untuk membacakan pemateri yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Prodi Manajemen dari Universitas Borobudur, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kolerasi linear berganda. Apa sih itu kolerasi linear berganda? Nah, di sini kolerasi linear berganda adalah suatu kolerasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel dependen, dan 1 variabel independen. Nah, selanjutnya koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda diberi notasi sebagai berikut: R kuadrat Y dikali 12. Nah, di sini sedangkan koefisien kolerasi adalah akar positif koefisien determinasi atau R Y dikali 12 kuadrat akar kuadrat R kuadrat Y dikali 12. Nah, adapun rumusnya adalah sebagai berikut: R kuadrat Y dikali 12 sama dengan 1 min JKG per dalam kurung N kurangi 1 X kuadrat Y. Nah,
Adapun JKG adalah jumlah kuadrat galat. Nah, adapun SY kuadrat adalah jumlah kuadrat Y terkoreksi. Baik, bisa teman-teman lihat di layar. Di sini ada contoh soal. Jika diketahui N sama dengan 6, sigma X1 sama dengan 31, sigma X2 sama dengan 239, sigma X1 kuadrat sama dengan 187, nah dan seterusnya, maka tetapkan R kuadrat Y dikali 12 dan jelaskan artinya nilai tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat hasil jawaban dari soal tersebut dengan nilai akhir. Nah, bisa teman-teman lihat yaitu 99,53%. Next. Nah, terakhir nilai R kuadrat dikali Y12 sama dengan 99,53% menunjukkan bahwa 99,53% proporsi keragaman nilai peubah Y. Volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai peubah X biaya promosi dan X kuadrat biaya aksesoris melalui hubungan linear. Sisanya sebesar 0,47% dijelaskan oleh hal-hal lain. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi kolerasi linear berganda. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.